Mengapa narsisis itu pengen tetap temenan sama mantan-mantannya? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh klien-klien saya. Dan begitu melihat referensi dari psikolog, konselor, dan coach untuk narcissistic abuse recovery lainnya, ini juga terkonfirmasi. Kenapa bisa aneh begini ya? Bukannya mereka itu yang mutusin, ninggalin kita untuk suplai barunya. Di akhir hubungan, kita juga selalu direndahkan. Nggak pernah dikasih lagi nafkah lahir batin, diselingkuhi, diabaikan, dan berbagai penyiksaan emosional lainnya. Tapi setelah kalian resmi putus, berpisah, seminggu, sebulan, atau setahun kemudian, kok tiba-tiba dia nongol lagi dan ngomong gini, "Aku mau kita tetap temenan ya, meskipun kita udah pisah." Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Udah subscribe belum? 60% dari kalian yang bolak-balik ke channel ini belum subscribe. Nah, subscription kalian itu akan membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Sehingga konten-konten saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan kalau kalian butuh diskusi yang lebih mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Diskusi ini berbayar dan akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam melalui sambungan telepon atau internet call. Kali ini kita akan bahas pertanyaan yang lumayan sering muncul dari korban atau penyintas hubungan narsistik. Kok mantan saya itu menghubungi saya lagi sih? Kenapa dia nggak mau pergi aja? Kadang random banget gitu. Lewat depan rumah, ngirim foto atau video, nanya kabar, atau kadang nanyain barang yang udah lama banget dia kelupaan katanya. Dianggapnya ketinggalan di tempat kalian. Kalau mendekati puasa nih bagi yang muslim, dia akan ngirim pesan selamat puasa, mohon maaf lahir dan batin, dan menjelang lebaran nanti, mereka akan ngirim hampers dengan cookies dan lain sebagainya. Ngapain sih? Padahal pisahnya juga karena ketahuan dia itu bohong, serong, dan bahkan nyolong. Kok kayak pengen temenan gitu, kayak nggak ada apa-apa. Belum lagi ketika putus dia bilang kalau kalian itu udah nggak pantas jadi pasangan mereka. Kenapa sekarang menghubungi lagi? Dan kenapa pengen temenan? Apakah dia udah sadar kesalahannya? Bener nggak sih dia mau temenan sama kalian? Gimana sih rasanya temenan sama mantan? Mau jawaban singkat? Ibarat kate nih ya, kalau elu udah pernah lihat ae telanjang bulat, ae mah ogah temenan amel elu lagi. Setuju nggak teman-teman? Emang sih narsisis itu rada-rada sinting ya. Masa udah putus dia tetap minta jadi FWB, Friends with Benefits. Nah buat yang udah nggak ngikutin istilah zaman sekarang, FWB atau Friends with Benefit itu maksudnya temenan tapi duil-duil. Oh, bukannya sekarang dia punya pasangan baru ya? Bukannya saya udah nggak menarik lagi makanya dia selingkuh? Nyari yang lebih seksi, yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang lebih terkenal. Kenapa? Bahkan setelah mereka menganiaya kalian begitu rupa, mereka masih ingin kalian temenan sama mereka. Jawaban lebih panjangnya adalah karena mereka masih ingin mengendalikan dan memanfaatkan kalian. Tiada lain, tiada bukan. Mereka maunya kalian tetap tunduk sama aturan main mereka. Ingat kan, narsisis itu merasa istimewa, berhak mengatur orang lain. Sementara
hukum, etika, atau aturan nggak berlaku buat mereka. Kalian harus ikut aturan mereka. Sini saya kasih tahu, mereka nggak pernah mau jadi teman kalian. Mereka kepengen kalian tetap bersikap baik sama mereka. Mereka nggak peduli udah nyakitin hati, selingkuh berulang kali, nyuri properti atau hak cipta. Mereka akan bilang, kok kamu nggak dewasa banget sih? Grow up, man. Itu bukan masalah besar. Kamu kan udah sahabatan sejak lama. Mengapa kita nggak bisa lanjut tetap temenan? Menurut Ngana, narsisis itu menginginkan akses ke keuntungan, manfaat yang bisa didapat dari kalian. Mereka akan bangga bilang bahwa mereka itu bisa berteman dengan semua mantan-mantannya. Seolah-olah mereka berjiwa besar dan legowo bisa menerima bahwa hubungan bisa selesai. Tapi persaudaraan dan persahabatan bisa tetap lanjut. Ingat ya teman-teman, ini bukan cemooh buat mereka-mereka pasangan-pasangan yang non-narsistik, tapi terpaksa menyudahi hubungan karena sesuatu dan lain hal. Tapi mereka tetap temenan demi anak-anak dan silaturahmi. Kalau di Indonesia, saya suka lihat itu keluarga Krisdayanti dan Anang yang akhirnya bisa tetap bersahabat. Sangat dewasa, dan kelihatannya mereka sangat menikmati hidup mereka sekarang, meskipun mereka berdua sudah berpisah dan punya keluarga masing-masing. Ya, kejanggalan pasti ada, tapi mereka bersikap sangat civil, sangat mengasihi satu sama lain. Yang panas biasanya justru netizen. Coba kalian pikir-pikir kembali, sejelek-jeleknya kalian, sekere-kerenya kalian, sebloon-bloonnya kalian, pasti ada sesuatu di diri kalian yang masih mereka incar. Mereka tetap ingin berada dalam hidup kalian. Mereka ingin pintu akses itu tetap terbuka. Akses berarti kontrol. Kontrol ke manfaat yang akan mereka dapat. Mereka ingin tetap kalian bisa jadi ban serep, suplai cadangan. Jadi kalau sewaktu-waktu pas dia kesepian, dia bisa lari ke kalian. Bisa nggak ya kalian temenan sambil dia mikirin tentang rencananya dengan si Ani atau si Bobby atau keduanya? Menurut kalian, gimana nanti perlakuannya ke kalian sebagai teman? Apa nggak janggal tuh konsepnya? Kalian hanya pantas untuk menjadi teman, tetapi enggak sebagai pasangan dalam suatu hubungan. Ini artinya kalian adalah seseorang yang dianggap punya nilai rendah, low value oleh mereka. Sementara mereka bersenang-senang, bebas dengan pasangan baru, kalian dikasih secuil harapan. Jangan-jangan hubungan ini bisa kembali kalian dapatkan. Waspada ya buat yang masih punya ikatan trauma, kalian akan terjerat, jatuh terjerembab lagi. Kalian rindu joke-nya, kangen senyum manisnya, tergila-gila aroma tubuhnya. Eling yo mbak, mas. Di kepala si narsisis, keinginan dia tetap ingin temenan sama kalian karena mereka ingin memperlakukan kalian kayak boneka marionet yang dimainkan dengan tali. Nah, kalau ikatan tali begitu kuat merasuk kembali ke diri kalian, kalian bisa dipermainkan, mereka akan senang banget karena kalian ternyata masih terjebak kusut dalam tali-tali permainan mereka. Mereka tetap bisa mengontrol kalian. Mengapa sih mereka tetap ingin mengontrol mantan-mantannya? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka memiliki masalah pengabaian, keterikatan, attachment issues. Masih ingat kan, umumnya mereka itu punya masa kecil yang buruk, diabaikan, bahkan ditelantarkan oleh pengasuh atau orang tua mereka. Kalau kita dengan rentang emosi sehat, ketika kita merindukan seseorang, kita mungkin enggak merasakan perasaan primitif seperti mereka.
perasaan diabaikan, ditinggalkan kayak bayi yang masih bergantung sepenuhnya sama orang dewasa. Nah, perasaan ini selalu muncul di diri mereka setelah meninggalkan mantan yang mereka pikir kaya, baik hati, muda, menggairahkan, dan sebenarnya adalah satu-satunya atau supply yang grade A. Yang kedua, validasi. Mereka tetap berhubungan dengan mantan mereka karena mereka tidak pernah secara resmi mengakhiri hubungan dengan mantan mereka. Di kepala mereka ya, meskipun kalian udah punya surat cerai dan lain-lain. Sengaja digantung untuk sewaktu-waktu dikunjungi lagi. Mereka suka berhalusinasi bahwa mereka masih diinginkan, disukai banyak orang. Padahal sebenarnya mereka kan nggak bisa mempertahankan hubungan jangka panjang yang mendalam. Jadi dengan dapat perhatian dikit aja dari si mantan, mereka udah lumayan puas. Yang ketiga, kekaguman. Mereka akan bangga sekali kalau kalian mau menerima mereka kembali sebagai teman. Tuh kan, dia masih mau temenan sama saya? Nggak bisa lah dia lupain saya. Mana ada orang kayak saya di hidup dia? Nggak akan dia nemu orang kayak aku lagi. Karena dengan mengatakan, aku masih temenan dengan semua atau sebagian besar mantan-mantan aku. Ini akan membuat mereka terlihat sebagai manusia normal di depan calon mangsa baru. Yang keempat, supply atau pasokan. Narsisis itu kan kayak pemulung manusia. Selalu mengumpulkan orang karena nggak akan pernah merasa cukup. Ibarat kata nih ya, kalian bersama mantan-mantannya yang lain, supply-supply yang lain dipajang di rak-rak sebuah lemari pantry. Mereka akan ngecek sesekali. Tuh botol Tocho masih ada nggak ya? Lumayan unik juga ya bentuknya. Baunya juga enak, rasa kampung original. Misalnya, narsisis butuh supply seperti kita butuh udara. Jadi apapun yang kalian punya, baik cinta, empati, kebaikan, kehangatan, kemudaan, kegantengan, kecantikan, kesehatan, uang, koneksi, mereka akan sedot itu semua. Ketika kalian mulai memudar, mengering kayak sungai di musim kemarau, mereka akan cari sumber pasokan lain. Kalau kalian masih terikat trauma, kalian jawab telepon mereka, membiarkan mereka masuk kembali. Ketika sungai kalian kembali mengalir, mereka akan datang kembali, melihat apa yang bisa mereka ambil. Mereka tahu diri mereka tahu bahwa mereka butuh pasokan. Karena itu, kalian disimpan apik di lemari sebagai tanda kutip teman. Jelaskan, ini bukan bentuk persahabatan yang kita mau. Yang kelima, permainan dan kemenangan. Mereka seperti ingin melihat apakah mereka masih bisa memainkan sebuah permainan, semacam kucing yang kejar-kejaran sama tikus. Tikusnya nggak akan dimakan, cuma dimainin doang. Nah, mereka itu suka banget kalau mereka menjadi pemenang. Yang terakhir, keenam, mereka sangat suka rahasia dan berahasia. Kalian itu semacam rahasia yang sewaktu-waktu bisa mereka gunakan lagi. Bisa ngasih kekuatan kepada mereka lagi. Judul hubungan kalian bisa aja berubah dari pasangan menjadi teman. Tapi si narsisis masih menginginkan akses, kontrol, dan kuasa atas kalian. Dinamikanya sama, tapi kalian statusnya sebagai teman. Dan ini malah akan lebih runyam buat kalian karena sebagai seorang teman, kalian tentunya nggak punya hak untuk mengkonfrontir dia seperti layaknya pasangan yang resmi. Yang perlu kalian pahami, mau kalian itu teman atau pasangan, nggak ada artinya buat mereka. Kalau kalian masih cinta sama mereka dan ngasih mereka akses, mereka akan membuat kalian lebih menderita dibandingkan saat dulu kalian bersama.
mereka akan senang sekali bisa ngambil keuntungan lagi dari kalian, memerah apapun yang masih bisa mereka perah, menguras apapun yang masih bisa mereka kuras. Jadi kalau mantan kalian, mantan sahabat, atau rekan kerja yang ngajak temenan setelah putus hubungan atau konflik karena ulah mereka, ingat mereka itu nggak bersungguh-sungguh. Yang terjadi adalah kebalikannya. Narsisis pikir ini adalah kemauan kalian. Itu adalah cara untuk memanipulasi kalian. Kalian dibuat semangat seolah-olah mereka nggak akan ninggalin kalian sendirian. Kalian merasa masih diakui, dicintai. Bangun ya teman-teman, sadar. Ini hanya ilusi. Kalau mereka nggak mau berteman atau kalian menolak pertemanan mereka, apa coba yang akan terjadi? Mereka akan menghancurkan nama kalian. Mereka akan mengirim dayang-dayang untuk mengganggu kehidupan kalian. Masa iya teman bisa begitu? Jadi ini semua hanyalah bagian dari permainan pikiran yang mereka lakukan untuk memastikan kalian hancur sehancur-hancurnya ketika mereka pergi. Jadi ngapain sih pengen temenan lagi sama mereka? Selamatkan diri kalian. Senyumin aja permintaannya untuk temenan, tapi jangan pernah layani. Kalian pergi menjauh sejauh mungkin. Nggak ada cerita kalau mereka itu pengen kembali ke hubungan seperti yang kalian pikirkan. Karena, coba jujur deh, sebenarnya nggak pernah ada hubungan juga dengan si narsisis durjana. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan silakan komen juga. Saya juga membuka sesi konsultasi melalui telepon bagi yang ingin berdiskusi secara mendalam. Silakan email ke chat.genakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.